Sampurasun, Sampai. Kang Bro Cesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu sehat, selamat, dan bahagia. Sekarang tuh kami mau buat vlog yang pertama kali tentang Rebo Nyunda. Nah, itu sebetulnya program dari pemerintah daerah. Waktu itu wali kotanya Kang Emil atau Bapak Ridwan Kamil membuat program Rebo Nyunda. Bagus sekali, saya setuju dan kami setuju semua bahwa itu adalah untuk menjaga jangan sampai kebudayaan atau ciri khas Sunda itu semakin lama semakin punah. Ditambah kami itu kemarin dapat tulisan. Nah, ini nih, tulisan. Kami belanja, lalu ada tulisan. Tulisannya di sini tertulis, tahukah kamu, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia. Indonesia mempunyai 749 bahasa daerah. Sayangnya, semakin banyak bahasa daerah yang menjadi punah karena terhambatnya penurunan bahasa tersebut ke generasi berikutnya. Jadi, program Bapak Ridwan Kamil atau Kang Emil itu menurut kami bagus sekali. Kalau dibuat setiap hari pakai Sunda, baik itu berpakaiannya, bahasanya, segala macam, pasti banyak orang tidak tertarik, yang akhirnya jadi punah-punah juga. Nah, jadi Kang Emil atau Pak Ridwan Kamil tuh bikin Rebo Nyunda, cukup 1 hari dalam seminggu, tetapi siapa tahu harapannya efektif. Tapi ngomong-ngomong, Kang Emil, jangan lupa subscribe. Tapi lalu juga harapannya kita semua berusaha untuk patuh kepada pimpinan karena memang programnya bagus. Dan juga harapan saya di daerah Jawa punya juga 1 hari itu Jawa, baik itu kebudayaannya, ciri khasnya, bahasanya, di Ambon, di Medan, dan di seluruh provinsi. Jadi negara kita akan bisa tetap tidak berkurang, tidak hilang, tidak punah kebudayaan. Nah, sementara masukan dari saya gitu. Kalau dari yang lain mau ada ngasih masukan, boleh gitu. Dari saya udah segitu, dari Kang Dapon, dari Bidan, Risan atau Adam, boleh kalau ada, atau mungkin ditambahkan dalam waktu nanti sambil berjalannya mau bikin tentang kuliner Sunda gitu. Salah satunya apa? Mungkin ini adalah salad Sunda. Apa tadi menurut Kang Dapon, sebetulnya ini Rebo Nyunda itu sekarang dirubah menjadi hari Kamis ya? Digeser karena ada beberapa berbenturan mungkin dengan kebijakan pemerintah pusat. Tapi tetap jadi bagus.
Yang tadinya orang udah tahu Rebo Nyunda, sekarang jadi Kamis Nyunda. Yang udah kebiasaan Rebo Nyunda ya Rebo Nyunda, yang Kamis Nyunda ya jadi Kamis Nyunda, jadi makin banyak. Bagus juga menurut saya. Eh, apa Apalagi yang saya tahu itu, tapi mohon maaf kalau ada penyampaian dari kami, utamanya dari saya, kalau salah mohon maaf gitu. Jadi tidak ada maksud apa-apa gitu. Itu hanya keterbatasan pengetahuan saya. Oh, satu lagi mungkin Kang Bocesis, kita di sini Rebo Nyunda tapi pakai bahasa Indonesia. Karena ya betul itu Kang Emil, banyak orang Sunda yang saat ini sudah tidak mengerti bahasa Sunda. Nah, seperti ini saudara-saudara saya nih yang ada di sini bilang diminta nyiapin coet dan mutu, nggak tahu coet yang mana, mutu yang mana. Nah, jadi sementara kita pakai bahasa Indonesia, saya ngikutin cara Kang Emil, nggak usah langsung, tapi sedikit-sedikit belajarnya, tetapi tidak menjadi punah. Jangan lupa ya Kang, rakyatnya se-Jawa Barat nih Kang Emil. Yuk sekarang dia makan kentang. Ini apa Kang Dapon? Kui, lalu ada gula merah atau gula Jawa. Saya menyebutnya ini jeruk limau, jeruk limau atau purut. Bawang putih, cengkeh, atau cabai rawit, cikur atau kencur, bawang goreng, suku atau kacang tanah yang sudah disangan, yang udah matang. Ini saya minta dibantu ini. Ini daun kangkung. Tuh, ini khas Sunda ini. Karena kalau di Jawa maspung. Ini Jakarta, di Jakarta beda lagi, bangkung. Ini teh leget kalau di Sunda. Labu atau balu? Berarti dari Jawa, Pak. Labu siam, punang enggak. Karena Kalau di Bogor Gambas. Jadi kangkung, leget. Kalau di Bogor di Gambas. Ya, ini masih sama-sama di Jawa Barat. Kalau di Bogor disebutnya gambas. Gambas. Padahal di Bandung leget, bahasa Indonesianya labu siam. Ini apa? Selada. Ini selada. Selada air. Ini nanti yang terakhir Kang Dapon nih yang jelasin. Ini toge Atau kacamba? Ini kubis atau kubis. Ini toge, kalau di Sunda toge. Nah, ini Kang Dapon aja yang menjelaskan. Ini teh tanaman sakti. Silakan Ya. Kang Dapon. Ini adalah salah satu tanaman yang paling sakti karena walaupun dipotong atau di sekecil apapun tetap namanya kacang panjang. Intinya mah kacang panjang, Kang Bro, Cisis. Lalu ini ada yang kuning-kuning ini Pelengkapnya pelengkapnya tahu, dan ini ada ikan apa yang Dapon ini? itu tongkol. Bukan tongkol, ini namanya tongkol gosong. Jadi dari Cina. Dari Cina. Apa? Oh ini. Dan tongkol. Apa? Udah, jangan banyak-banyak kayak bisa salah. Nah ini mah kepuk gitu, atau kerupuk ini. Nah itu aja. Oh itu satu lagi ketinggalan Kang Dapon. Ini sambal. sambal. Baik,
Kang Bro dan Jesis tadi sudah disampaikan bahwa pada kesempatan di segmen Arbon Sunda ini kita akan memperkenalkan kuliner Sunda yang sudah cukup sangat terkenal dengan sebutan salad made in Bandung atau lotek. Tadi juga sudah dibahas beberapa bahan-bahannya. Ini semuanya kalau di kita itu disepan atau direok. Ya, ada dua cara, bisa disepan atau direok. Nah, apa itu sepan atau reok? Teman-teman sudah jauh lebih tahu itu. Jelas itu sebelumnya sudah diolah, kami tidak mengolah hari ini, sudah dipersiapkan sebelumnya kami. Oke. Baik, Kang Bro, Jesis, betapa kami setujunya dengan program Arbon Sunda karena ternyata remaja-remaja milenial itu banyak yang tidak tahu dengan patakas Sunda. Seperti tadi teman-teman tidak bisa membedakan mana coet dan mana mutu. Ini yang namanya mutu ya, dan jangan salah lagi. Ini coet. Tadi betul, cuman kembali harus bermutu. Kalau begitu itu namanya coet bermutu. Coet bermutu. Kalau diginiin coet saja. Baik, teman. Jadi ini sudah sedia semuanya, sudah kita siapkan. Jadi langkah pertama kita ambil kencurnya. Ini sudah dicuci, insya Allah. Aja, kemudian bawang putih, itu juga. Ini secukupnya, tergantung selera. Karena pedas adalah sensasi. Itu yang informasi saya dapatkan dari Pak Joni. Pun kita cukupnya saja. Ini tadi Tuhan juga nggak tahu ya apa namanya. Ini siripit. Nah, ada yang pakai ubi atau hui, dan juga ada yang pakai kentang. Hari ini kita pakai kentang saja. Air apa itu? Air putih yang sudah matang. Bersih dulu ya. Semuanya juga, itu ada berapa sih? Bisa untuk dua ya, nanti kita bikin lagi. Kita untuk sekarang dapon nanti
Bidan mah terakhir we, karena akan disemuakan bahan-bahan. Tidak nih, wae. Ke bulan puasa tuh sawah. Mau masukin. Saya nggak ada daunnya. Nanti pakai ini. Ini daun kotak ini. Biasanya terakhir. Empat. Jangan lupa kerupuk. Oh, Biasanya kalau mau dipakai buat agak lama itu dimasukin cabai. Nah, sampai saat ini masih misteri kenapa harus dimasukin cabai. Artinya misteri itu karena kami belum mendapatkan jawabannya. Mungkin teman-teman nanti bisa komentar kalau bisa jawabannya ada. Nah, ini saya kurang bagus, mohon maaf. sudah coba top ini. Ada lagi ciri khasnya, teman-teman yang tidak pernah bisa luput dari lotek itu adalah karet. Karena kalau karet satu itu nggak pedas, kalau karet dua pedas. Itu barangkali Pak. Jangan sabaraka. Arisan. Putri